Halo, kembali lagi bersama aku Nalaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sudah berbulan-bulan berlalu, kini kondisi Sumatera masih belum juga pulih sepenuhnya. Mungkin sudah banyak dari kalian yang mulai dan penanganan pemerintah pun belum juga sepenuhnya. Kali ini aku akan membahas bencana alam yakni banjir Sumatera. Mungkin mulai dari kronologi kejadian sampai aku update tag video ini pada tanggal 21 Juli 2026. Oke, gimana kejadian selengkapnya? Mari kita bahas. Jadi, bencana banjir Sumatera ini bermula pada akhir November 2025 kemarin. Curah hujan yang ekstrim tentunya yang memicu bencana ini. Namun, para ahli dan juga organisasi masyarakat menilai kalau ini bukan hanya dari faktor cuaca yang buruk atau ekstrim, melainkan ada akibat degradasi hutan atau kualitas hutan yang menurun di wilayah hulu. Degradasi ini tentunya telah menghilangkan fungsi hutan secara alami, yaitu sebagai penyangga alami. Nah, fungsi hutan ini kan seperti spons raksasa yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya atau infiltrasi agar tidak langsung mengalir ke sungai. Itu yang menyebabkan air hujan ini tidak terserap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke permukaan. Akhirnya memicu banjir terjadi. Kerusakan ini diperparah oleh alih fungsi hutan, yaitu sebagai pertambangan, perkebunan kelapa sawit yang melampaui batas. Organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, dan Greenpeace menemukan bahwa antara tahun 2016 hingga 2024 sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang di tiga provinsi yang terdampak. Dengan pemantau independen kehutanan atau JPIK dan menyoroti material kayu gelondongan berbekas potongan mesin terbawa oleh arus banjir. Ini yang mengindikasi adanya eksploitasi hutan di wilayah hulu. Tentunya bencana ini menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala yang sangat besar. Bencana ini berdampak terutama pada 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Saat itu, per 27 Januari 2026, tercatat setidaknya 1.204 korban yang tewas dan 140 lainnya masih dinyatakan hilang. Itu, lebih dari 8.000 orang mengalami luka-luka. Bencana tersebut diperkirakan berdampak langsung pada 3,3 juta jiwa, memaksa korban 1 juta lainnya. 3 provinsi yang terdampak tersebar 50 kabupaten atau bencana tersebut merusak 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, hingga 734 jembatan. Banyaknya korban jiwa akibat bencana ini menjadikan bencana alam ini menjadi salah satu bencana paling mematikan yang ada di Indonesia. Kemensos membangun tenda darurat serta dapur umum di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, yaitu ketiga wilayah yang terdampak.
Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa Presiden telah memerintahkan seluruh kekuatan nasional difokuskan untuk mempercepat pemulihan. Tapi bagaimana dengan fakta di lapangan? Tidak hanya sampai di situ, Kemensos juga memimpin penyaluran bantuan logistik dan dapur umum dengan total 21,48 miliar rupiah. Selain kebutuhan fisik, Mensos juga mengumumkan bantuan harian santunan sebesar 15 juta ahli waris korban yang meninggal dunia, 5 juta untuk korban luka berat. Tapi bagaimana fakta di lapangan? Tidak juga itu. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memberikan perlakuan khusus terhadap kredit rakyat yang terdampak bencana. Ini yang paling gongnya, seperti biasa rakyat bantu rakyat, yaitu partisipasi publik dan juga pihak internasional, seperti beberapa penggalangan dana yang berskala besar yang berhasil dilakukan oleh Ferry Irwan, berhasil mengumpulkan 10,37 miliar dalam waktu 24 jam dengan 87.000 penyumbang. Penyaluran ke daerah-daerah terpencil dan juga terisolasi. Malaysia juga mengirimkan bantuan berupa tim dokter dan obat-obatan, yaitu tim dokternya mendarat di Aceh. Dukungan juga muncul dari komunitas olahraga di daerah Sumatera Barat. Dan pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Leo ke-14, telah mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara terdampak termasuk Indonesia. Sedikit tambahan buat kalian, Yayasan Buddha Zuci membangun 2.500 rumah untuk korban yang terdampak secara gratis dalam bentuk kemanusiaan. Tapi dalam hal ini, pemerintah kita menolak bantuan dari luar negeri. Apakah ada alasan tertentu atau bagaimana? Coba kalian komen di bawah. Di balik semua kejadian ini, tentu ada isu kebijakan dan juga pemulihan, seperti desakan kasus bencana nasional. Tetapi, pemerintah hanya menetapkan sebagai kasus tingkat daerah provinsi saja. Dan juga evaluasi tata kelola lingkungan kembali dan untuk pemulihan ke depannya. Pemerintah katanya akan segera menyelesaikan hunian sementara atau huntara, menyalurkan dana tunggu hunian DTH senilai 600.000 per bulan bagi korban yang rumahnya rusak berat. So, itu tadi tentang bencana banjir Sumatera yang aku bawakan. Kondisi dari awal banjir hingga update terkini. Kita tentunya doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga lekas pulih dan membaik. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe. Jangan lupa like-nya dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari channel aku. Sekian dari aku, Nalaili, bye-bye.